Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Untuk pembahasan kali ini mengenai bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara untuk kelas 10 PPKN SMA SMK MA K13 revisi 2017. Sebelum itu, apa menurut teman-teman, apakah Pancasila itu? Apakah Pancasila hanya sebatas sebagai simbol negara? Apakah hanya sebatas lambang saja? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan dan memikirkan lagi, apa sih sebenarnya Pancasila itu? Menurut Insinyur Soekarno, menjelaskan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila menurut Soekarno ini dijelaskan bahwa Pancasila sudah ada di Indonesia, tetapi bisu terpendam oleh kebudayaan Barat. Sehingga Presiden Soekarno berupaya untuk menggali yang namanya nilai-nilai Pancasila ini yang sudah ada di Indonesia. Menurut beberapa ahli, menjelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang mana semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Inilah sebabnya pengertian Pancasila kerap disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lantas, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Apakah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini sudah sesuai dan menjadi yang terbaik untuk Indonesia? Hal itu dijelaskan karena Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena selain Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga memiliki peran vital sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai bidang masyarakat Indonesia, yang mana telah ada di Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Jadi, Pancasila memiliki sifat yang fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman, serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini masyarakat Indonesia. Sehingga, Pancasila di sini ibaratnya sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Hal ini karena Pancasila adalah nilai yang sudah ada di Indonesia sejak bertahun-tahun lamanya. Sehingga sifatnya ini fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dan sampai sekarang ini Pancasila masih ada, nilai-nilai Pancasila masih ada di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang terdiri dari macam-macam kekuasaan negara. John Locke mendefinisikan pembagian kekuasaan sebagai terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari kedua pendapat ahli inilah dapat dijelaskan bahwa pengertian dari legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia yang terdiri yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Seperti yang saya contohkan dalam dua tabel ini, yang mana menjadi pembeda antara kekuasaan vertikal dan horizontal di Indonesia. Kekuasaan vertikal itu paling tinggi adalah kekuasaan pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan provinsi,
yang kemudian kekuasaan pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk kekuasaan horizontal, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk membuat konstitusi yang ada pada MK. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang ada pada presiden dan wakil presiden beserta jajaran kementeriannya. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia berdasarkan pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan untuk kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia, yang mana tertuang pada pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga kementerian yaitu lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Seperti contohnya yaitu Kementerian Agama yang mengurusi dalam bidang agama, Kementerian Pertahanan yang mengurusi dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Untuk lembaga non-kementerian yaitu yang dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Seperti contohnya yaitu Badan Informasi Geospasial, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, dan sebagainya. Yang kemudian adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara? Yang pertama adalah nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Terus kemudian, apa itu etika? Etika merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Etika membahas cara dan alasan kita mengikuti ajaran tersebut. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan terjerumus dalam praktik korupsi. Adapun rakyat yang beretika akan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan negara tersebut. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Mungkin itu saja
yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.